Di sebuah hutan lebat, ada sekumpulan orang yang bersemangat bangun kerajaan. Bayangin, mereka pasti capek banget. Tapi siapa sangka, ini bakal jadi kerajaan besar. Tanahnya subur, hasil pertanian melimpah. Sambil petani kerja keras, mereka bayangin masa depan Majapahit yang cemerlang. Gak lama, kapal-kapal datang dari segala penjuru, mulai dari China, India, sampai Arab. Majapahit jadi pusat perdagangan dunia. Dengan armada yang segede gaban, Majapahit jadi penguasa laut. Kalau ada yang berani ganggu, siap-siap aja kena hantam kapal. Gak cuma perang, mereka juga jago bangun. Candi dan istana indah mulai muncul di seluruh Majapahit. Setiap hari, rakyat Majapahit kerja keras. Dari petani sampai pengrajin. Gak ada waktu buat ngeluh. Gak cuma kaya, Majapahit juga terkenal dengan keseniannya. Tarian, musik, semua ada. Wah, keren banget deh. Punya pasar internasional, Majapahit jadi raja perdagangan. Barang-barang mahal sampai dari timur dan barat juga ada. Lalu, datanglah Hayam Wuruk, raja muda yang membawa angin segar. Mulai deh, kejayaan Majapahit makin cemerlang. Majapahit mulai meluas, seperti peta yang ngeliput pulau-pulau jauh. Bisa dibilang, mereka penguasa Nusantara. Di istana, bukan cuma makan nasi, tapi makan makanan enak ala kerajaan. Seru banget, pasti kayak di film-film. Selain kaya raya, Majapahit juga jadi pusat ilmu pengetahuan. Bayangin aja, orang-orang pintar pada kumpul di sini. Pasukan lautnya super jago. Mereka bisa menjelajahi laut luas dengan kapal yang gak kalah keren. Majapahit tuh gak cuma makmur dari perdagangan, tapi juga sumber daya alamnya. Segalanya ada, dari emas sampai kayu terbaik. Tentara Majapahit kuat banget, siap tempur kapan aja. Mereka dilatih sejak muda, gak boleh main-main. Majapahit tuh pusat dunia loh. Banyak pedagang dari luar negeri yang datang jual barang-barang berharga. Sang Patih Gajah Mada punya ambisi gede. Dengan Sumpah Palapa, dia menyatukan semua pulau Nusantara. Gak hanya di Asia Tenggara, tapi Majapahit terkenal ke luar negeri juga. Banyak kerajaan datang untuk belajar dan berdagang. Majapahit juga kaya akan seni. Para penari dan pemusik menunjukkan kebudayaan yang tak tertandingi. Majapahit jadi tempat yang sejahtera, rakyatnya hidup bahagia. Gak cuma kaya, tapi juga punya kedamaian. Sayangnya, setelah beberapa waktu, Majapahit mulai meredup. Istana yang dulu megah, kini mulai retak, seakan melambangkan kemunduran. Di dalam istana, para petinggi mulai bertengkar. Kekuasaan di Majapahit gak sekuat dulu nih. Sementara itu, Kerajaan Demak mulai menunjukkan taringnya. Mereka siap menantang Majapahit yang mulai goyah. Pemberontakan mulai menggerogoti kerajaan ini. Para pejuang mulai menuntut perubahan. Ketika Raja Agung tidak ada, Majapahit mulai kehilangan arah. Tahta kosong dan kerajaan pun mulai terpecah. Majapahit gak lagi bisa mempertahankan wilayahnya. Dari kerajaan yang luas, kini hanya tersisa sebagian kecil saja. Akhirnya, Demak berhasil menaklukkan Majapahit. Pasukan Majapahit mundur, dan kerajaan yang dulunya kuat runtuh begitu saja. Runtuhnya Majapahit meninggalkan istana yang hancur. Semua yang dulu megah, kini hanya kenangan. Dengan cerdas, mereka merancang kerajaan baru. Demak mulai tumbuh dengan kekuatan politik dan budaya yang solid. Majapahit kini hanya tinggal kenangan. Demak yang dulu cuma kerajaan kecil, kini siap menggantikan tempatnya. Demak juga jadi pusat perdagangan. Kapal-kapal berdatangan dari luar negeri, membawa barang-barang langka dari timur dan barat. Dengan agama Islam yang berkembang pesat, Demak menjadi pusat spiritualitas. Masjid besar mulai berdiri megah. Dengan semangat gotong royong, Demak mulai membangun infrastrukturnya. Jalan-jalan, jembatan, semua ada untuk memudahkan rakyatnya. Demak tumbuh jadi kerajaan yang kuat, bersatu dengan semangat yang membara. Gak ada yang bisa menghentikan mereka. Majapahit jatuh, sementara Demak berdiri tegak. Badai datang dan pergi, tapi Demak tetap kokoh.
Sultan Demak mulai memimpin dengan bijak. Keputusan penting diambil untuk menjaga kestabilan kerajaan. Islam mulai berkembang pesat di Demak. Banyak ulama datang dan masyarakat pun menyambutnya dengan hangat. Pasukan Demak siap tempur. Dari latihan di lapangan, mereka makin kuat dan disiplin. Pelabuhan Demak jadi tempat yang sibuk. Barang dari seluruh dunia datang dan perdagangan pun berkembang pesat. Bangunan-bangunan megah mulai tumbuh. Masjid besar dibangun, menandakan kemakmuran yang melimpah. Tanah subur di Demak mendukung pertanian yang berkembang pesat. Hasilnya, pangan melimpah dan rakyat pun sejahtera. Raja Demak gak mau tinggal diam. Ketika ada ancaman, pasukan Demak siap perang untuk melindungi tanah air. Demak jadi kerajaan yang dihormati dan ditakuti. Pasukan mereka terkenal kuat dan tak pernah menyerah. Keagamaan menjadi sangat penting di Demak. Masjid penuh dengan jamaah yang datang untuk beribadah dan menambah ilmu. Namun gak selamanya lancar. Di dalam istana, perselisihan mulai merusak kedamaian yang telah dibangun. Siapa yang akan memimpin? Perebutan tahta membuat kerajaan ini terpecah belah. Kemunduran mulai terasa. Dan kerajaan Demak pun jatuh, meninggalkan sejarah yang kaya. Penguasa pergi, istana pun kosong. Demak kini hanya tinggal kenangan. Kerajaan Demak runtuh, dan reruntuhan istana menjadi saksi bisu dari kejayaan yang hilang. Walaupun runtuh, warisan Demak dan Majapahit tetap hidup, dikenang oleh setiap batu dan bangunan yang tersisa. Sekarang, cerita tentang Demak diceritakan di sekolah-sekolah sebagai pelajaran sejarah yang menginspirasi. Pengaruh Demak dan Majapahit tidak hanya berhenti di sini. Kerajaan-kerajaan setelahnya belajar banyak dari kedua kerajaan ini, dan kini kita mengenang Demak dan Majapahit dengan bangga sebagai kedua kerajaan besar yang membawa banyak pelajaran berharga. Kejayaan Majapahit perlahan meredup, namun warisannya tetap hidup dalam sejarah Nusantara. Meski tak lagi berkuasa, pengaruh Majapahit tetap mengalir dalam budaya dan jati diri bangsa. Sementara itu, Demak bangkit membawa semangat zaman yang baru. Di bawah kepemimpinan Raden Patah, babak baru sejarah Jawa pun dimulai. Karena pada akhirnya, kejayaan sejati bukan hanya tentang siapa yang bertahan, tetapi tentang warisan yang hidup melampaui zaman.